Ini kayaknya masih banyak yang belum kembali ya. Ayo kembali acara selanjutnya nih. Itu sepertinya Pak Doni dan Bu Munzia sudah siap untuk lanjut ke segmen selanjutnya di acara Bulan Bahasa kali ini. Tadi seru nggak yang acara sebelumnya bersama Kak Hasanain dan Kak Changwirong? Asik? Waduh, dikasih jempol, alhamdulillah. Nah, ini segmen selanjutnya nih nggak kalah seru nih daripada segmen Tok Tok Wow. Acara kali ini eh, yaitu tentang celotehan kalian yang sudah kalian kirim nih ke link yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru kita. Bu, itu juga bakal dijawab tak pertanyaannya yang podcast. Mohon maaf tadi siapa yang bertanya? Kaila, Bu. Iya, kenapa Kaila? Itu pertanyaannya dijawab tak, Bu, yang di podcast. Waduh, pertanyaannya dijawab. Nanti akan beberapa pertanyaan nanti akan dibacakan oleh Bapak Doni dan Ibu Munzia. Tidak hanya pertanyaan, nanti akan disampaikan juga oleh Pak Doni, dipilih-pilih sama Pak Doni, karena yang masuk itu pesannya sangat banyak ya, sedangkan kita waktunya juga hanya sebentar. Nah, jadi nanti akan beberapa yang dibacakan oleh Pak Doni dan Bu Munzia. Setelah itu nih, nanti akan dipilih oleh Pak Doni sama Bu Munzia. Siapa ya celotehan kalian yang paling terwow, termakjub, termehe-mehe. Kalian tahu termehe-mehe enggak? Yang menyedihkan. Terus apalagi ya? Oh, terbudaya kalau nggak salah. Ada 4 kategori. Nah, nanti akan dibacakan, nanti kalian simak, siapa tahu ada salam-salam dari teman kalian yang ditujukan ke kalian, nanti dibacakan oleh Pak Doni dan juga Bu Munzia. Nah, selain itu nanti juga akan ada pengumuman lomba, pemenang lomba ya.
Oke, Bu Ria lihat kayaknya masih belum banyak yang Ini gabung kelas nih. berapa? Yuk kita Cek. masuk suaranya. Jelas ya Bu Ria ya? Jelas banget. Coba Bu Munzia, suaranya jelas nggak ya? Cek. Pak Doni, jos suaranya mas. Ya Bu Ria. Suaranya Pak Doni oke. Oke, Bu Munzia coba. Oke, halo. Rada jauh, bisa didekatkan lagi yang lebih keras Bu Zia. Halo. Oke, Cek. sip masuk Mantul ya nanti. Bu ya? Mantul banget nih. Wah, ini kayaknya nih Pak Doni dan Bu Munzia siap menggemparkan nih, menyampaikan celotehan-celotehan yang sudah dikirim anak-anak di acara podcast kali ini. Nah, kalian kalau biasanya lihat YouTube itu kan kalian mendengarkan podcast ya, tapi karena kita ada di sekolah dan kita kalau di sekolah itu identik dengan kelas, makanya itu podcast. Nah, ini celotehan kalian yang biasanya tidak tersampaikan karena kita kelas online bisa tersampaikan di sini. Jadi nanti ke depannya kalau ada acara podcast lagi kalian harus berpartisipasi lebih aktif ya. Kapan lagi kita bisa kirimkan celotehan kita, unek-unek kita ya. Oke. Apakah yang di studio sudah siap? Sudah Bu Ria. Oke, kalau gitu kita mulai dulu ya. Tapi sebelum itu kita awali dengan membaca basmalah. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, waktu dan tempat sebelumnya silahkan. Makasih Bu Ria. Nah, anak-anak, ini Pak Doni lihat ya. Oh, banyak yang mati nih kameranya. Ayo dinyalain dulu yuk. Dalam hitungan ketiga, kalau tidak menyala nanti Pak Doni hit. Nah, itu tuh matangan terus ya. Pak Doni hit. Nah, itu tuh. Apakah kalian melihat Pak Doni dan Bu Munzia lagi nge-freeze? Iya.
Wah, Iya, ini masih hilang. iya, tunggu sebentar ya. Kayaknya ini masih ini nih ada sedikit kesalahan. Jadi harap bersabar ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, siapa nih yang sudah mengirimkan celotehannya di podcast? Boleh angkat tangan? Boleh raise hand? Waduh, apakah banyak? Bentar, Buria mau cek ya. Wih, banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya kalian sudah mengirimkan celotehan kalian di acara podcast ini. Nah, podcast ini tuh menjadi salah satu segmen yang Bapak Ibu guru ambil dalam peringatan Bulan Bahasa. Karena apa? Di podcast ini Bapak Ibu guru bisa tahu kalian memiliki perasaan seperti apa, kalian memiliki pertanyaan beraneka ragam di otak kalian tuh bisa tersalurkan di sini untuk peringati bulan bahasa. Ngomong-ngomong nih dari tadi kok Buria kok bilang bulan bahasa, emang kalian tahu kan apa sih bulan bahasa itu? Bu, aku tahu Bu. Wih, siapa tuh yang jawab tuh? Aku Aku tahu. Buria. Oh, apakah itu suaranya Bapak Doni? Ya, ayo suaranya siapa ayo? Waduh, itu suaranya siapa ya? Kalau nggak salah nih, ini suaranya MC ngondang kita. Waduh. Oke, ada yang tahu nggak nih anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain tahu nggak bulan bahasa itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, di bulan bahasa ini itu kita menyelenggarakan ini untuk melestarikan salah satu pelestarian kita dalam berbahasa kita, bahasa Indonesia yang awalnya pada zaman dahulu itu kita kan terdiri dari berbagai macam suku ya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada dari berbagai macam, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, banyak sekali. Nah, coba nih anak-anak pikir nih, misal siapa ya, Jada lagi pergi ke Kalimantan. Nah, karena Jada nih orang Surabaya, kalau misal nggak ada bahasa persatuannya alias bahasa Indonesia, bisa-bisa waktu Jada ke Kalimantan, kalian nggak bisa komunikasi. Mau beli, Bu, aku mau beli soto ayam, itu nggak tahu harus pakai bahasa apa. Karena kita biasanya pakai bahasa Jawa ya, kalau di Surabaya itu kebanyakan bahasa biasanya. Nah, di Kalimantan pun juga seperti itu, ada bahasa Kalimantan di sana. Yang kita kalau ke Papua misalnya, nah itu bahasanya juga ada bahasa daerah di sana. Karena kita beraneka ragam, bineka tunggal ika, ada yang dari Papua, Kalimantan dan lain-lain. Maka dari itu kita ada namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Maka dari itu kita nih lagi memperingati nih untuk bahasa kita, jangan sampai kita nih kalian anak-anak hebat SD Islam Al Azhar 11 sudah canggih bahasa Inggris nih. Buria tahu banget anak Al Azhar 11 ini pinter banget bahasa Inggris. Ada yang pinter bahasa Korea nih ya. Sekarang kan lagi musimnya Korea, annyeonghaseyo seperti itu. Nah, ada juga yang pinter bahasa Arab, Masya Allah. Nah, tapi jangan sampai kita melupakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Gitu ya. Yes. Oke, nah ini studio apakah sudah ready? Pak Doni dan Bu Munzia? Videonya. Halo Buria. Halo. Suaranya Pak Doni jelas? Jelas abis. Jelas banget. Videonya udah nyala belum nih? Videonya nyala, bergerak juga, Oke. Masya Allah. Berarti nih Pak Doni sama Bu Zia udah kelihatan ganteng dan cantik kan? Wah, kalau kata Buria nih, Pak Don, terpesona, aku terpesona, cukup. Kalau nyanyi terus nanti suaranya bisa merusak semangatnya anak-anak ini ya. Oke. Sudah jelas Pak Don. Bu Zia juga suaranya juga
belum masuk sih, belum bersuara. Oke, kayak bisa dimulai nih ya sekarang nih ya podcast nih. Insya Allah. Oke, silakan Pak Doni dan Bung Zia. Halo, cek. Sudah Ya. masuk, Bria? Masuk. Suaranya Oke. masuk banget. Oke, langsung aja nih kita mulai nih ya, Bu Munzia ya. Oke. Anak-anak udah siap semua? Sudah ya. Itu yang raise hand itu minta tolong diturunin dulu nih. Sama yang kameranya belum nyala, coba dinyalakan dong. Supaya Bu Munzia sama Pak Doni bisa lihat ini. Wajah-wajah ganteng dan cantik anak-anak SD Al-Azhar 11. Itu yang angkat tangan itu ada banyak, itu nggak pada capek apa? Angkat tangan terus. Oke. Karena sekarang sudah pukul 10 lebih, ada baiknya kita mulai langsung aja ya Pak Doni ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak SD Al-Azhar 11. Masih semangat siang ini? Oh, pagi menjelang siang. Iya. Wah. Masih semangat ya semuanya ya? Oke. Oke, kalau Bu kayaknya belum semangat nih Bu. Kita kasih tepuk semangat dulu Bu ya buat anak-anak ya. Gimana nih tepuk semangatnya Pak Doni? Nanti anak-anak ikutin Pak Doni ya. Kalau Pak Doni bilang tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Oke? Tes dulu Bu Zia. Oke. Ya sudah siap semuanya? Kita tepuk semangat dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bisa melanjutkan agenda di bulan bahasa hari ini. Ya, Bu Zia ya. Iya. Sekarang kita mau ngapain ya enaknya? Nah, sekarang ini ya ada Pak Doni sama Bu Munzia mau menemani kalian dalam acara podcast. Kring kring kring. Ada apa nih? Oke. Nah, di podcast kali ini tuh kita mau ngapain sih Bu Zia? Nah, kemarin itu kan kita sudah mengumpulkan curhatan-curhatan dari anak-anak Pak Doni. Betul. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu banyak sekali yang kirim. Oh, Masya Allah. Maka hari ini kita akan pilih 18 cerita terbaik untuk kita bacakan di podcast kali ini. Wih, keren banget. Dari 260 sekian murid SD Al-Azhar 11, kita dapat 18 nama yang terpilih akan dibacakan oleh Pak Doni dan Bu Zia. Pada penasaran? Iya, penasaran. Penasaran mereka bukannya Bu? Apa? Kita mulai atau nanti dulu nih? Langsung gaskan. Oke. Kalau gitu, Bu Munzia akan bacakan cerita yang pertama. Ini dari adik kita, dari kelas 1 Madinah. Adik Sanum Teresa Ali Syaira. Nah, aku suka sekolah di SD Al-Azhar 11. Teman-temanku baik dan lucu. Pak Guru dan Bu Guruku juga baik. Bu Aulia cantik. Pak Helmi baik. Bu Ami sabar. Pak Didin baik. Kapan masuk ke sekolah Bu Guru? Wah, berarti yang cantik ini kok cuma Bu Aulia dan Bu Ami ya? Berarti Iya. Bu Munzia nggak cantik. Guru-guru yang lain gimana? Wah, ini Iya. Pak Doni juga nggak disebutkan nih Pak Doni. Iya Gimana, nih, Pak Doni? harusnya nih Pak Doni di sini ada tuh, ada Pak Helmi baik, Pak Didin baik, Pak Doni ganteng dong. Ya wis, tapi nggak apa-apa Bu ya, nggak Iya, apa-apa nggak ya. apa-apa. Nah, Jadi ini ada tanya nih, kapan masuk ke sekolahnya Pak? masuk sekolahnya itu Bu, kalau nggak salah ya, mau tahu nggak? Kira-kira kasih Kira-kira. tahu nggak ya? Nggak usah deh Bu ya, kita rahasiakan aja ya. Oke, kita rahasiakan. dulu. Nanti akan kita umumkan kalau memang mau sekolah biar surprise, kejutan. Tunggu aja ya. Oke, lanjut yang kedua ini Bu Zia. Ada dari adik Makaila Keisha dari kelas 1 Mekah. Ini panggilannya Keke nih Bu. Nah, Keke itu seneng Bu. Keke seneng banyak temen. Keke bisa punya teman baru di 1 Mekah. Keke tuh bosen. Keke tuh pengen ketemu teman-teman di sekolah agar bisa bermain bersama.
Tahu nggak Bu? Keke itu pengen cerita apa sih, tahu nggak? Cerita apa nih? Keke itu pengen cerita tentang kucing Keke. Oh, Keke punya kucing. Iya Bu. Oke. Keke juga tanya nih, kapan coronanya hilang? Keke pengen temu sama teman-teman. Kira-kira siapa nama kucingnya Keke ya Pak Doni? Namanya siapa ya? Kita tebak-tebakan nih. Oke. Nama kucingnya Keke siapa? Siapa yang Ayo. tahu? Siapa yang tahu nama kucingnya Keke? Koko. Koko namanya Bu. Oh, yang punya Keke kucingnya namanya Koko. Ya. Oke. Nanti kita tanya sama Keke ya. Oke, lanjut Oke. nih Bu. Lanjut. Yang ketiga, nah ini ada cerita dari adik kita, Elga Trif, kelas 1 Madinah. Elbi senang bisa belajar bersama bu guru dan teman-teman, walaupun secara online. Elbi pengen sekali ketemu dan main sama teman-teman di sekolah. Karena Elbi belum pernah ngerasain mainan di sekolah. Nah, si Elbi ini juga kasih pantun buat teman-teman semuanya. Ya, kita lihat pantunnya Elbi nih. Kita lihat pantunnya Elbi. Tunggu ya, kita lihat pantunnya Elbi nih. Sabar ya, sabar. Kita mau lihat pantunnya si Elbi ya. Oke, ingat, anak-anak harus sabar karena innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Emang sabar itu gimana sih Bu Zia? Sabar itu kita bisa menerima ketentuan Allah. Masya dengan Allah. lapang dada. Nah, Jadi ya. nggak boleh protes. Nah ini nih, kita akan dengerin pantun dari Elbi. Dari suara. Wah, belum dengar suaranya nih. Tunggu ya. Nih Elbi pantunnya keren banget, yakin. Ngalah-ngalahin yang di TV nih Bu, pantunnya Wah Bu. iya kah? Hebat berarti Elbi nih ya bisa Iya bikin pantun. dong. Padahal masih kelas 1. Ayo teman-temannya Elbi yang masih kelas 1 jangan mau kalah sama Elbi. Jadi Ya. bisa bikin pantun. Iya, pantunnya keren. Nih, coba lagi. Assalamualaikum, namaku Elga Trif dari kelas 1 Madinah. Dengarkan pantunku ya. Di danau ada teratai, makin lama makin berkembang. Pandemi lama tak usai, sekolah online semakin panjang. Langkah muda dimasak lodeh, makin enak ditambah cabai. Rindu belajar di sekolah, berharap pandemi cepat usai. Alhamdulillah selesai pantunku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya pantunnya Elbi ya. Iya. Enak-enak semua tadi Bu. Enak-enak semua. Berhubung Elbi kasih pantun, maka Bu Munzia juga punya pantun nih buat Elbi. Wih, mantap. Kita dengerin pantunnya Bu Mau denger Munzia. nggak Bu Munzia pantunnya apa? Nah, oke. Nanti Pak Doni cakepin ya Bu ya. Oke. Ya. Pergi ke rumah makan pesan nasi cumi. Cakep. Nasi cumi makin lezat bila disantan. Cakep. Jangan malas belajar di era pandemi. Semangat tambah ilmu, patuhi protokol kesehatan. Oke, keren Bu Munzia. Pak Doni Bu sekarang gantian mau Oke, pantun. Pak Doni, sekarang Ya. mau pantun. Jalan-jalan ke Semarang. Cakep, Jalan-jalannya jalan kaki. cakep. Capek Bu dari Surabaya ke Semarang jalan kaki Bu. Harusnya naik apa nih ke Semarang? Ya naik pesawat, naik mobil, naik kereta biar gak capek Bu. Oke, dari situ. Oh Bu, ini ada anak lagi nih, ada anak kelas 1 lagi ya. Ini keren banget nih Bu. Oh, apa nih sekarang? Jadi ada anak namanya itu Zakir Firman. Nah, Zakir ini Bu, ini berpesan kepada teman-teman sama kita semua Bu. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita lestarikan budaya asli Indonesia. Wah, budaya apa nih kira-kira yang Wah. disampaikan Zakir? Ini Pak Doni juga belum tahu nih Bu apa nih. Kita lanjutin dulu ya nih ya. Oke. Nah, jadi si Zakir ini pesan ya, cerita juga si Zakir itu suka wayang kulit sejak kelas 3, maaf. Umur 3. Iya, sorry. Sejak usia 3 tahun. Wow.
3 Masih tahun kecil banget ya. udah senang sama wayang kulit. Hebat banget nih Zakir. Gimana nih kalau kita lihat penampilannya si Zakir nih ya? Oke. Ya pada penasaran nggak sih Zakir ini mau ngapain? Nih videonya si Zakir yang lagi jadi dalang. Kita harus melestarikan budaya Indonesia nenek moyang kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya penampilannya Zakir ya. Iya Bu, hebat ya. Hebat Anak kelas banget. 1 udah pinter ngedalang. Suka Wah. wayang kulit dari umur 3 tahun. Pak Doni bisa nggak kira-kira kayak Zakir? Pak Doni bisanya main itu Bu, bukan wayang kulit, tapi wayang jari itu Bu. Wayang jari. Oke. Zakir, kapan-kapan Pak Doni sama Bu Munzia diajarin don main wayang? Boleh ya? Iya boleh lah Bu, masa nggak boleh. Oke, sekarang kita cerita yang kelima. Ini dari adik Gaida Raufu Aurum dari kelas 2 Madinah. Nah, ini adik Gaida ini mau bercerita tentang ayahnya. Nah, mau tahu ceritanya gimana? Ya, kita lihat ceritanya adik Gaida. Ya, Oke. oke Bu, ini jadi si Gaida ini cerita tentang ayahnya Bu. Oh. Gaida itu kirim video Bu. Oh, kirim video. Iya, dia mau cerita sendiri gitu. Cerita tentang ayahnya. Iya, ayahnya ya Pak Doni kurang tahu sih ya. Nanti kita simak aja sama-sama ya ceritanya Gaida ya. Ya Gaida ada nggak di sini Gaida? Halo Gaida, Mana nih Gaida? ada Gaida? Coba raise hand-nya kalau ada Gaida. Kayaknya belum kelihatan nih Bu. Oh, iya. Nah, ini nih udah Sudah tampil nih. kelihatan. Ya videonya Gaida nih yang lagi mau cerita tentang ayahnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Gaida, umur saya 7 tahun. Saya dari kelas 2 Madinah. Saya ingin menceritakan soal ayah saya. Jadi baru 3 bulan yang lalu ayahku pulang. Terus beberapa hari kemudian ternyata bundaku terinfeksi COVID. Ya udah, bundaku karantina di rumah. Terus waktu aku satu keluarga swab, ayahku, aku, adekku, pokoknya semuanya deh, bundaku aja yang nggak angkat. Nah ternyata hasil ayahku positif, terus aku kan swab lagi, terus aku juga positif. Nah semua aku dan keluargaku dikarantina di rumah sakit. Nah yang paling parah sih ayahku. Terus
beberapa hari kemudian ayahku pindah ke ICU. Terus aku sama bundaku pulang ke rumah karantina di rumah. Terus bunda sama ayah bunda sering ke rumah sakit buat nemenin ayah. Jadi aku di rumah sama temennya bunda, Tante Evi. Terus beberapa minggu pun lalu ayahku pun dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Aku lupa namanya apa. Terus ayahku dipakein alat yang bernama ECMO. Gak tahu sih alat apa itu. Terus beberapa hari kemudian ayahku udah gak ada. Ya sebenarnya aku sempat sedih sih, cuman aku udah move on kok. Karena ayahku kan udah bahagia, aku juga harus bahagia. Terus aku ke rumah nenekku, kan ayahku nggak adanya pas maghrib gitu kan. Jadi aku langsung ke rumah nenekku pas jam 9 malam sampai jam 11 malam ke rumah nenekku. Nah terus aku di sana selama 1 minggu. Terus aku pulang deh ke Surabaya. 1 bulan pun berlalu. 40 harinya ayahku, aku ke rumah nenekku lagi. Terus aku akikah. Terus aku pun pulang lagi ke Surabaya. Terus aku melanjutkan sekolah. Terus tiap pagi mesti rumahku banjir karena bundaku nangis terus. Tapi aku sih juga kadang bukan nangis karena aku tuh kayak why gitu loh. Ayahku tuh kenapa gitu bisa kayak nggak ada terus sakit gitu loh. Nah terus padahal ayahku nggak ada salah apa-apa. Nah tapi sampai sekarang aku udah move on kok. Terus aku tuh aku BTW dari tadi bawa boneka. Ini boneka dari ayahku, dari Taiwan. Waktu kan ayahku tuh kerjanya di Taiwan kan, kuliah S3 bukan S3 ya. Nah ini boneka oleh-olehnya namanya Cutie. Nah adikku juga punya namanya Kyoto. Nah ini aku sekarang lagi di rumah dan mengajarkan podcast. Nah apa tuh namanya, teman-teman doakan ya semoga ayahku masuk surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gaida. Halo. Gaida semangat ya. Ya. Munzia sama Pak Doni doakan semoga ayahnya Gaida masuk surga. Amin ya. Gaida juga udah keren nih, udah move on. Ya, dadah dulu dong, dadah dulu sama teman-teman yang lain. Nah, ya. Makasih ya Gaida ya. Oke. Karena ayahnya Gaida sudah bahagia, Gaida juga harus tetap bahagia ya. Oke, makasih Gaida. Oke. Nah, itu cerita dari adik kita Gaida yang keren banget ya Bu ya, Iya, kuat keren banget ya. Masya Allah. Oke, ya udah. Oke, kita move on, kita lanjut lagi ke kelas 2 Mekah. Oh, siapa nih? Yaitu ada adik Kisha Afifah Sahira. Nah, Kisha ini cerita tentang liburannya saat camping. Kita dengerin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Kisha Afifah Sahira. Aku dari 2 Mekah. Hari ini aku mau menceritakan tentang camping waktu liburan sekolah. Pada suatu hari, Faiz, Kisha, ayah, bunda, Nami, dan yang pergi
ke Batu Malang untuk camping. Di Surabaya ke Batu Malang pakai mobil. Habis udah sampai di Batu Malang camping, kami taruh barang-barang kami di dalam tenda. Di situ ada 6 tenda. 4 udah dipakai sama orang lain. Habis itu kami berjalan-jalan di sekitar area camping. Habis itu kami sholat dan istirahat di dalam tenda. Habis itu kami Habis itu habis. Habis itu Habis. habis, Ceritanya sudah ya. selesai. Oke, seru banget kayaknya ya Bu ya. Iya, seru banget nih. Pergi camping sama keluarga. Iya. Kira-kira kapan ya kita bisa camping lagi ya? Tidur di tenda bareng-bareng. Wah, seru Wah, seru sekali nih. Pasti ada api unggunnya kalau malam. Iya, jalan-jalan juga Bu sekitar area camp tuh pasti kan luas tuh hijau-hijau semua. Oh iya. Ya Pasti udaranya. asri ya. Iya, sejuk sejuk banget. Oke. Selanjutnya nih Bu. Itu tadi cerita dari Kisya. Selanjutnya kita punya cerita dari adik kita Kinan Atalawi Bisana, kelas 2 Madinah, yang akan bercerita kalau Kinan ini bosen sekolah di depan komputer. Nah, yuk kita dengarkan ceritanya adik Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Kinan Atalawi Bisana dari kelas 2 Madinah. Bagaimana kabar semuanya? Lama kita tidak bertemu. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Karena virus COVID ini kita jadinya tidak bisa sekolah seperti biasanya. Hanya melihat teman-teman di komputer saja. Tidak ada yang melempar barang, jajan bareng, mainan game, mendengar pelajaran langsung di sekolah. Bosan. Semoga virus COVID ini bisa segera pergi dan kita semua bisa bertemu lagi di sekolah. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian itu saja podcastku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cik Kinan ini bosen Pak Doni Iya, sekolah Bu. di sekolah online. Bosen Bu, Pak Doni Bosen. juga bosen nih sekolah online. Pengennya Iya. langsung ketemu anak-anak, kita nanti bisa main bareng. Bisa jajan. lempar-lemparan ya katanya Iya. tadi ya. Jajan bareng semuanya, pokoknya bareng-bareng secara langsung enak Oke. banget ya. Semoga coronanya lekas hilang ya Bu ya. Iya, amin. Oke. Lanjutnya Bu, ini ada dari Kak Hasna Sabrina, kelas 2 Madinah. Nah, Hasna ini dia cerita nih, dia kirim video, dia juga cerita. Semoga coronanya hilang, agar Hasna bisa kembali sekolah. Hasna senang di kelas 2 Madinah, karena teman-temannya seru banget. Bu gurunya juga baik dan ceria. Nanti kalau udah masuk sekolah, Hasna pengen main bareng teman-teman di halaman. Wah, bagaimana suasana? Oh, ini tanya nih Bu. Hasna tanya nih, bagaimana suasana perpustakaannya? Kapan Hasna bisa masuk sekolah ya? Oh, ini ada Hasnanya. Halo Hasna. Halo Hasna. Ya, tuh Hasna tuh. Oke. Nih, kita putar ya punyanya si Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Hasna dan Hasna akan memberitahu kesan-kesan Hasna di sekolah dan di rumah. Hasna agak sedih karena tidak dapat bertemu teman-teman secara langsung. Tapi Hasna juga senang karena bisa belajar bersama. Ya, tapi juga menggunakan HP dan laptop. Hasna punya adik, namanya Kia. Dia lucu banget. Semua orang menyayanginya. Dia suka bermain-main dengan bonekanya.
Hasna kepengen sekali bermain-main dan belajar di sekolah. Ya karena corona, Hasna gak bisa sekolah. Hasna kepengen sekolah karena teman-teman Hasna seru-seru sekali. Rame, bu gurunya sangat baik. Nah, begitu makanya Hasna kepengen sekolah. Semoga nanti virus coronanya hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasna. Oke. Kita aminkan doanya Hasna ya. Iya. Semoga coronanya lekas hilang dan kita Oke. masuk sekolah sama-sama. Amin. Ngomong-ngomong nih, soal corona, Bun Zia punya pantun lagi Pak Doni. Masya Allah. Mau dengar nggak pantunnya apa, Hasna? Maulah. Oke. Pergi ke pantai kita berdua. Untuk lihat tenggelamnya surya. Marilah kita senantiasa berdoa agar corona cepat reda. Oke, amin. Oke, terima kasih Hasna. Oke, kita lanjut nih. Ceritanya dari Kak Kiansa, kelas 3 Meka, yang bercerita tentang pengalamannya pindah-pindah kota. Nah, mau tahu ceritanya gimana? Yuk kita lihat videonya Kak Kiansa. Assalamualaikum, namaku Kiansa. Aku mau cerita nih. Jadi aku nih selalu pindah-pindah. Sekarang sudah ke lokasi yang ke-10. Soalnya ayahku kerjanya pindah-pindah. Sebenarnya aku pengen sekali tinggal di Surabaya. Karena aku asli anak Surabaya, alias bonek atau bonita. Hehe. But it's okay because I can always be together with my little family. That is my daddy, my mommy, and my little sister. Itu adalah hal yang paling menyenangkan. Karena rindu itu berat. Kangen saat godain ayah, belajar sama ayah, marahnya ayah, walaupun sedikit serem. Dengan berpindah-pindah, yang kata ayah bundaku, itu namanya nomaden. Aku bisa tahu tentang negara Indonesia yang terdiri dari banyak provinsi, banyak kota-kotanya, banyak macam-macam makanan, dan yang paling seru, aku jadi punya banyak teman, banyak jalan-jalan. Oh iya, bahasanya juga berbeda-beda loh. Ada bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan masih banyak lagi. Tapi tetap bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Semoga aku selalu bisa menemani ayahku dimanapun ditugaskan. Because we love ayah. Yeah. Oh, ini ada Kiansa. Halo Kiansa. Dadah dulu dong. Ya, ini Kiansa nih. Seru banget ya pindah-pindah kota ya Kiansa ya. Iya Bu, dari satu kota ke kota lain tuh pasti ada makanannya beda. Wih. Terus tempat wisatanya beda, Oke. orang-orangnya beda, tapi semuanya tetap Indonesia. Tapi Iya. ini sudah di lokasi ke-10 nih Pak Doni. Keren banget Oke. Bu. Asli Surabaya, sekarang lokasi ke-10-nya di Surabaya. Oke, berarti dia Kiansa ini bonita sejati nih Bu ya. Bonita sejati. Oke, bonita sejati. Salam buat bonek bonita ya untuk SD Al-Azhar 11 ini kemarin habis menang loh Bu. Oh iya kan? Iya 1-0 ya kan Kiansa ya? Ya, Ya, yang ngegolin siapa? Subasa ya? Taise. Oke. Makasih Kiansa. See you. Lanjut Bu. Ini ada dari kelas 3 Madinah Bu. Wah, siapa nih? Ada Kelas dari tiga Zahir Satya Muhammad. Nah, si Zahir ini cerita tentang ulang tahun adik sama papanya. Wih, tuh anaknya tuh. Udah senyum-senyum baik dia, Bu.
Zahir ini kita dengarkan ya, kita dengerin baik-baik nih ceritanya Zahir. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Zahir dari Tiga Madinah. Hari ini saya mau cerita tentang ulang tahun adik sama papa kemarin di Malang. Nama adikku Rakwal, dia umurnya 3 tahun, sedangkan papa umurnya 40 tahun. Tanggal lahir mereka sama. Banyak orang yang ikut pesta ulang tahun adik dan papa. Ada Akung, Granny, Om Barli, Teri, Temoy, sepupu Radit, dan Om Tri. Adik dan papa meniup lilinnya sambil di video, dan orang-orang menyanyikan lagu Happy Birthday. Setelah lilin ditiup dan mati, terus Rakwal sedih dan minta lilinnya dinyalakan lagi. Rakwal itu suka tiup lilinnya berkali-kali. Semua orang jadi ketawa deh. Hihihihi. Nah, setelah tiup lilinnya, Rakwal dengan semangat membuka kadonya. Rakwal dapat hadiah jajan, baju princess, dan mainan make up. Semua orang bisa makan cumi, minum es degan, dan jajan karena sudah datang di ulang tahun. Oke, terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Wabarakatuh. Wih, asik banget ya, keren ya, rame pasti ya. Ini buat ayahnya si Zahir sama adiknya Zahir. Kita nyanyi nih Bu, kita nyanyi Happy Birthday ya buat papa sama adiknya ya. Oke, kita nyanyi Bu. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke ya. Oke, selamat ulang tahun buat adik sama papanya Zahir. Ya, besok kalau ulang tahun lagi Bu Munjia sama Pak Doni jangan lupa diundang ya. Enak nih, minum es degan Pak Doni tadi Iya, katanya. seger banget Bu. Apalagi Surabaya lagi panas banget. Pasti enak banget nih. Oke, minum es makasih degan. ya Zahir ya udah kirim ya. Oke, ya lanjut Bu. Oke, sekarang ini kita akan dengarkan cerita dari adik Nayara Akila Pandu, kelas 3 Madinah. Nah, ini dia mau bercerita, mau kirim-kirim salam buat guru-gurunya. Ini kita dengarkan Nayaranya. Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Nayara dari Tiga Madinah. Aku mau kirim salam buat guru-guruku tersayang, Bu Niar, Bu Anis, dan Bu Alda. Hai Bu Ria, kangen banget pengen bisa belajar di sekolah dan bermain bersama teman-teman. Semoga kita bisa segera bertemu lagi ya. Dadah. Dadah. Oke. Dadah Nayara. Halo. Habis dadah kok halo sih Bu? Ya nggak apa-apa ya. Gimana nih? Nayara cantik banget, Masya Allah. Oh, kerudungnya merah. Iya, Yang merah. merah jangan sampai lolos. Iya, Bu ada lagunya loh Bu. Oh, apa? Merah-merah delima Alibaba. Siapa yang baik hati Cinderella. Oh, yang Nah, baik hati ya Nayara dong, Pak. Kan Iya. Nayara pakai jilbab merah. Iya, Pak Doni nggak baik hati deh Bu. Nggak Oke. apa-apa Bu. Oke. Yes. Oke, kita lanjut nih Pak Doni. Oke, kita lanjut ya Nayara ya. Bye-bye. Kita lanjut punyanya Misha Kaila Asalina. Ini kelas 5 Makkah ini ya. Misha. Dia cerita dikejar anjing, dikira laki-laki, cerita toilet. Wih, apa tuh? Penasaran nggak sama ceritanya Misha ini, Kak Misha nih? Misha, Kak Misha mana nih? Kak Misha, kameranya dinyalakan yuk. Nih, Kak Misha nih. Ceritanya dengerin ya, dengerin baik-baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Tia Kaila Salina dari kelas 5 Meka. Saya panggil Tata. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku loh tentang beberapa kejadian yang lucu yang pernah aku alamin. Ini semua rahasia, cuma aku bongkar di podcast ini aja. Semoga tidak ada pihak yang merasa tersinggung dalam cerita yang akan aku ceritakan ini. Terlucu pertama yang aku pengen share ke kalian, yaitu pengalamanku yang gak bakalan aku lupain. Waktu aku dikejar sama 3 anjing sekaligus. Ceritanya gini, aku dan sepupuku
harusnya sudah pulang dari main karena suasana di luar sudah petang mau maghrib. Lalu aku sepupuku ditinggal asisten rumah tanggaku. Tapi kita nekat malah mau jalan-jalan terus keliling komplek. Tiba-tiba di tengah perjalanan keliling komplek kita dengan suara kling kling kling. Dan saat kita lihat ke belakang kita lihat anjing warna putih dengan memakai kalung putih. Spontan aku dan sepupuku langsung lari sambil teriak anjing. Lalu saat kita lagi dikejar anjing itu kita lihat 2 ekor lainnya lagi. Tapi untungnya 2 anjing itu pakai tali di leher yang dipegang langsung ke pemiliknya. Ya dia nggak bisa kemana-mana sih, tapi dia menggonggong terus sambil berusaha ngejar kita. Jadi kita lari sekencang-kencangnya dan itu hanya lari buat menyelamatkan diri pikiran kita. Kita lari sampai rumah dengan rengang-rengang sambil ngeliat anjing itu dari dalam rumah. Ternyata dia udah nggak ada dan sudah pergi. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa lari di hadapan anjing itu sama aja dengan bunuh diri. Karena semakin kita lari, makin dia semangat buat ngejar kita. Karena makin tertantang adrenalinnya kalian. Merasa kayak diajakin lomba lari-larian gitu sama anjingnya. Pokoknya strategi bertahan dari kejaran anjing jadi basic skill yang harus diketahui semua teman-teman aku biar nggak ngalamin hal yang aku alamin tempo hari. Nah ada lagi nih cerita lucu yang pernah aku alamin di sekolah yang saking unforgettable-nya sampai aku pengen share kalian semua. Sebelumnya aku pengen nanya nih, kalian pernah ketemu orang kayak gini nggak di toilet? Kalau ada ya keren. Jadi ceritanya pernah ada kakak di sekolahku, dia minta tisu kan toilet aku, terus ya aku kasih karena dia kayak buru-buru gitu. Kan awalnya toiletnya bersih banget sampai dia keluar itu bisa nggak sih kalian bayangin toiletnya tuh kayak pipanya meledak padahal pipanya fine-fine aja. Belum sampai kecium baunya aku udah kabur duluan, lari ke toilet dekat kelasku yang gelap banget. Tapi ya bersih gitu loh sana, jadi ya enak juga sih sana. Terus ya ke kelasku, aku jadi berani sana. Ya salam buat dia, soalnya dia tuh baik banget. Semoga sehat terus ya kak, mandinya terutama pencernaannya. Nah ada juga nih cerita yang terakhir aku mau ceritakan kalian. Nah ya, aku ini loh pernah pas ada teman di sekolah ulang tahun, kan dia ulang tahun di mall gitu loh, terus aku ikut karena aku diundang. Terus kita kayak main di tempat bermain gitu. Aku kan pakai kayak hoodie warna biru terus sama celana Minnie Mouse, sama aku pakai jilbab gitu. Terus tiba-tiba ada 2 orang asing itu ke aku nanya, kamu cewek apa cowok? Ya aku jawab, gimana menurutmu? Salah satu dari cowoknya bilang dengan nada sokong banget, kamu kayaknya cowok, tapi masa cowok pakai celana Minnie Mouse? Ya sudah jelas kan aku perempuan, jadi ya aku ketawa aja gitu loh. Terus aku bilang oh ya oke, aku tinggal. Terus juga pernah aku kan habis potong rambut pendek banget sampai kayak cowok gitu kan, aku gak pakai jilbab dan kelihatan kayak cowok gitu sih, soalnya aku pakai masker. Nah kalau aku pakai masker sama nggak pakai jilbab aku tuh kayak cowok gitu. Terus ada di mall gitu cewek ngeliatin aku kan sama sepupuku lagi ngobrol tentang game. Nah itu ceweknya ngeliatin aku itu kayak mukanya tuh bingung gitu, soalnya aku pakai hoodie pink yang ada tulisannya kayak girl power gitu ya gitu. Lalu nafsiku jatuh nggak tahu kenapa. Terus habis itu ya dia tahu aku perempuan. Oke kayaknya segitu aja cerita serba-serbi dari saya yang aku bisa ceritain kalian. Banyak kejadian lucu dan aneh-aneh sih lainnya. Tapi life or life yang nggak penting banget tapi menarik sih kalau ceritain. Sekian dulu ya cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misha, hai Misha, mana nih? Ini Kak Misha nih. Ya, waduh nih, simak ini dari tadi ceritanya mukanya datar gitu slow gitu. Mungkin lapar Pak Doni. Ya, ini ceritanya banyak banget ya Misha ini ya pengalamannya ya. Ada dikejar anjing tadi, anjing putih. Ih, lagi jalan-jalan di kompleks dikejar anjing, Bu. Gimana bayangannya, Bu? Pasti langsung lari atau sembunyi nih Pak Doni. Iya. Tapi itu dia juga dikira laki-laki gara-gara Mickey Mouse ya. Ya Allah, ya.
makanya pakai jilbab ya, pakai jilbab biar identitas perempuannya tuh nampak gitu. Oke, saya lo dulu. Misa, hai Misa. Hai Misa. Nah, oke, makasih ya udah kirim cerita ke kami ya. Sehat-sehat selalu. Oke, Bu, lanjut aja, Bu. Sekarang kita akan dengarkan cerita dari kelas 5 Madinah. Nah, Iya. ini dia punya teman di luar negeri nih, Pak Doni. Wow. Tahu nggak di mana? Pasti Pak Doni tebak ini di Korea. Oh, di Korea. Bener Kenapa nggak? kok di Korea? Iya, karena Pak Doni kan punya idola, Bu. Oh, punya Iya. idola. Siapa idolanya Pak Doni? Nggak tahu Korea namanya, nih? Bu. Dia tuh yang iklanin luwak white coffee itu loh, Bu. Oh, yang iklan luwak white coffee. Nah, pokoknya itu deh, kita dengerin nih Nah, ceritanya dia dengerin si cerita. Asya ya. Dari Aisyah Kuibilan Navania. Tuh, anaknya juga udah senyum-senyum aja itu, Bu. Syah, bener nggak Syah dari Korea, Syah? Bener, Bu, ya kan? Pak Doni tahu, padahal nggak ada Dari Korea. tulisannya nih. Oke. Jadi kita tunggu cerita dari Aisyah. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan namaku Aisyah Kuibla Navania. Aku kelas 5 Madinah. Hari ini aku mau bercerita tentang sahabatku. Sahabatku namanya Aira. Dia sedang di Korea. Dia adalah sahabatku dari aku TK. Aku sering sekali bermain dengannya sebelum dia pergi ke Korea. Aku sering bermain mencari kumbang dan bermain membuat karya dari tanaman-tanaman yang ada di depan rumah kita. Kita juga pernah menangkap kupu-kupu dan capung loh. Waktu itu kita menangkap capung menggunakan botol dan kita berhasil menangkapnya loh. Ketika capung itu sudah di dalam botol, capung itu diam saja, dia seperti mati. Kemudian karena kasihan akhirnya kita buka botol itu dan ternyata capung itu hanya pura-pura mati. Dan capung itu pergi ke rambutku. Lalu Aira bilang, "Sah, ternyata binatang pintar ngeprank juga ya." Salamku untuk Aira yang lagi di Korea. Cepat pulang ya, aku kangen. Take care selama di sana. See you soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kirim salam buat Ayla ya, Bu. Semoga salamnya terkirim ya sampai sana ya, dan temennya segera pulang, nanti bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Minta apa, Syah? Oleh-oleh apa nih? Apa mau dikasih opa-opa Korea? Iya, nanti dibawain itu posternya K-pop itu, Bu. Apa nggak tahu Pak Doni itu. BTS. Iya, BTS palingnya. Ya itu dari Asya ya, Bu ya. Ini Iya. dia mainan capungnya pura-pura mati. Aduh, ya jadi Kena prank. Iya, kena prank capung ya. Oke, Bu, lanjut nih. Makasih ya Asya ya udah kirim podcast ya. Makasih. Oke, lanjut nih, Bu. Ini dari temennya Asya juga. Namanya Hansa Zaskia. Hansa Zaskia Putri. Dia tuh cerita, aduh banyak banget ini, Bu. Nah, dia juga kirim video juga. Ceritanya tentang sekolah ada, terus di Banyuwangi juga ada. Wah, seru banget pokoknya nih. Kita dengerin ceritanya si Hansa Zaskia. Ada nggak Hansa Zaskianya nih? Halo, tok tok. Oh, udah ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nama saya Kak Zaisya Bertaniawan dari kelas 5 Mekah, posisi wakil. Nah, hari ini saya ingin mengucapkan kalau saya ingin memberi salam kepada Bapak Ibu guru di sekolah SCI Islam Al-Azhar beserta kakak kelas dan adik kelas dan teman-teman. Itu udah lama gak ketemu gak sih? Udah lama 2 tahun. Aku kangen. Aku juga pengen kayak itu namanya ya ketemuan tanpa masker, tanpa facial distancing, tanpa hand sanitizer, tanpa aturan yang ketat gitulah. Aku juga pengen keluar kayak ini seperti sangkar burung menurutku. Dan aku sebelumnya juga masih kesal gara-gara kita gak ketemuan. Ini salam buat Emilia, salam buat Us, lalu sama teman-temanku bisa kayak sama Nadia itu sekalian maaf lebih banyak ngomong ke situ, lalu juga teman-teman sekalian
kangen. Udah sampai sini dulu ya. Dah. Iya, semoga kita bisa ketemu ya. Oke, itu cerita dari Yaskia. Halo Yaskia, dadah dulu dong. Nah, itu Kak Yaskia dari kelas 5 ya. Ceritanya seru banget ya, dari Banyuwangi dia lihat dia nginep di hotel nih, Bu. Terus waktu buka gorden tuh wow, laut, Bu. Laut, oke. Tapi si Kansa ini juga tanya loh buat Pak Doni. Iya, Bu, dia ada pertanyaan nih buat Pak Doni. Tanya apa sih, Bu? Tanya gimana caranya menghitung cepat? Hitung gimana? kecepatan. Oh, hitung kecepatan Pak Doni. maaf. Gimana caranya Pak Doni menghitung Ya, kecepatan? oke. Ini buat kelas 5 nih udah diajarin nih ya sama kelas 6. Hitung kecepatan itu ya dicari dari cara yang ditempuh nanti dibagi dengan waktu ya. Nanti misal nih Hansa berjalan nih dari sekolah ke rumahnya Pak Doni. Wah, ke rumahnya Pak Doni itu jauhnya 20 km. Nah, Hansa tuh berjalan sampai ke rumahnya Pak Doni itu berapa jam ya enaknya ya? 4 jam gitu ya, jalan kaki 4 jam. Waduh, capek ya Bu ya 4 jam ya. Iya, capek sekali itu 4 jam jalan kaki. Nah, itu nanti tinggal dibagi aja tuh 20 dibagi sama 40. Ketemunya kan setengah Bu, berarti kecepatannya tuh setengah kilometer per jam gitu ya. Itu yang kelas 1 sampai kelas 4 belum paham nih Hansa ya. Nanti di kelas 5 kita belajar kecepatan ya sama bareng Pak Doni insyaallah. Oke. Terus Hansa juga mau kirim salam nih Bu. Oh, kirim salam buat semuanya Bu. For everyone. Kapan nih kita ketemuan? Ya. Kapan nih ketemuannya? Coming soon ya Hansa Yaskia ya. Semoga coronanya hilang nanti. Kita langsung ketemu main bareng sama-sama. Oke, lanjut Bu. Makasih Hansa. Oke, selanjutnya ini ada dari 5 Madinah lagi nih Pak Doni. Siapa Bu? Dari Arka. Arka. Arka ini mau menyampaikan motivasi buat Suaranya teman-temannya. kecil. Melalui cerita. Ada nggak Anda? Arhafia, hai. Mana Please, nih Arka? boleh show me your camera. On. Di-on kan yuk. Mana nih Arhafia nih? Ada nggak nih? Ceritanya apa nih Bu? Ngasih motivasi apa Bu? Oke. Si Arka ini punya teman namanya Jiwon, Pak Wah. Doni. Namanya Korea banget nih. Iya, ini temennya itu Bu. Temennya yang biasa kita pakai di dapur Bu. Oh, itu Pawon. Pawon. Salah ya. Iya. Kalau Pawon itu kan yang menyengat itu Tawon Bu, madu. Oh, tawon. Oke. Jadi si Jiwon ini dia itu anaknya cukup pintar di sekolah. Meski dia pintar, tapi dia itu selalu direndahkan dan diremehkan sama teman-temannya dan gurunya juga. Wow. Meski dia mengalami hal seperti itu, jadi sudah direndahkan dan diremehkan, tapi dia tetap tegar, sabar menghadapi semua berkat dukungan keluarganya. Nah, Jiwon selalu meminta bantuan kepada Tuhan agar dia bisa membuktikan kepada orang-orang yang meremehkannya bahwa dia adalah anak yang pandai. Jadi Jiwon ini akhirnya dia belajar. Jadi Jiwon ini belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya setelah ujian Jiwon ini jadi peringkat pertama. Jadi dia ini bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi juara 1 meskipun sudah diremehkan sama teman-temannya Pak Doni. Bukan main ini Bu. Jadi semangatnya Jiwon ini harus kita tiru ya teman-teman ya. Jadi tidak gampang menyerah meskipun sudah direndahkan dan diremehkan nih Pak Doni. Nah, jadi semua anak-anak SD Al Azhar 11 ini harus punya semangat kayak Jiwon. Jangan lupa juga Bu. Ya, kita tuh harus selalu berdoa, meminta kepada yang maha segalanya ya, minta doa sama Allah agar semua yang kita inginkan ya dapat dikabulkan. Berarti kita juga selain berdoa harus berusaha ya Pak Doni. Iya ya? dong, wajib itu. Oke. Udah Bu nih dari Arkavia, kita play dulu nih. Oh, enggak. Okay. Enggak jadi udah dibacain sama kita tadi. Ya, selanjutnya kita ke Hansa Askila kelas 5 Mekah. Nih.
Hansa Askila, Mbak Hansa. Ini cerita, kasih pesan-pesan nih Bu, pesan untuk teman-teman sama gurunya. Ya kita dengerin baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Kansa Askila Rizkidiani dari kelas 5 Meka. Hari ini aku akan menyampaikan salam buat semua teman-teman aku. Makasih sudah jadi teman-teman aku yang baik dan juga udah ngebantuin aku. Dan aku insya Allah aku ingin menjadi ketua kelas yang baik untuk kelas 5 Meka. Dan buat guru-guru, Bapak Ibu guru, terima kasih sudah mengajar aku, udah ngepercayain aku menjadi ketua kelas 5 Meka. Dan semoga sehat-sehat selalu, diampuni dosa-dosanya, semoga tetap istiqomah. Dan begitu, dan salamku cuma begitu doang. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya nih, Hansa Askila. Hai Hansa. Hai. Wah, Ya, putus-putus, ngelek-ngelek. Apa-apa ya. Tuh Hansa tuh, Kak Hansa yang udah kirim pesan buat semuanya ya. Hansa keren pesennya. Pesan buat Pak Doni ada nggak? Yang khusus buat Pak Doni ini? nah itu tadi pesannya, semoga diampuni dosanya. Amin ya, makasih ya doa-doanya Hansa. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada dari Kak Sabrina, kelas 6 Madinah. Nah, Kak Sabrina ini kirim voice note. Nah, kita dengarkan ceritanya Kak Sabrina. Ya. Tentang sekolah online ini bosen Pak Doni. Ya kita dengerin Ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Sabrina Kaila Dewi, bisa juga kalian panggil Kaila. Ini pertama kaliku loh buat bikin podcast seperti ini. Hahaha, gak tahu deh gimana jadinya, yuk dengerin aja. Ngomong-ngomong, aku mau curhat tentang sekolah online selama ini. Setelah hampir 2 tahun pandemi ini melanda, kita jadi agak kesusahan dalam berkegiatan. Salah satunya untuk ke sekolah. Buat aku sih, sekolah online ini membosankan. Kenapa aku bilang membosankan? Karena aku jadi gak bisa ketemu sama teman-teman dan juga bapak ibu guru secara langsung. Kangen banget rasanya main dan belajar secara offline. Sekolah online ini juga banyak banget gak sih teman-teman godaannya? Jujur sih, aku suka hilang fokus gitu. Apalagi kalau sudah siang hari, udah capek dengerin materi, panas banget lagi cuacanya. Jadi sering gak fokus dan jadinya mencari hiburan yang lain. Hehehe, maaf ya Pak Ibu Guru. Sebenarnya dari sekolah online ini ada dampak positif dan negatifnya sih teman-teman. Kalau yang aku rasain ya buat dampak positifnya sendiri di aku itu aku jauh bisa mengerti dalam menggunakan teknologi. Kita lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga dan kegiatan pembelajaran kita jauh lebih variatif loh waktu online seperti ini. Seru sih, banyak pengalaman yang sebelumnya belum pernah terfikirkan. Tapi banyak juga dampak negatifnya yang dirasakan karena sekolah online, yaitu penurunan semangat belajar, keterbatasan fasilitas, dan kita jadi kurang bersosialisasi deh. Oh iya, ngomongin tentang fasilitas di masa pembelajaran online gini, gimana ya nasib teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung kita? Mungkin yang rumahnya ada di desa, atau teman-teman kita yang gak bisa beli HP atau laptop untuk pembelajaran online. Kasian ya teman-teman, pastinya itu juga jadi salah satu alasanku untuk terus semangat dalam belajar. Karena aku dan teman-teman sekalian masih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat dan karunia untuk menikmati pembelajaran online ini dengan baik. Jadi pandemi ini juga memberi kita pelajaran supaya banyak-banyak bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus bisa menikmati pemberian dari Allah
karena masih banyak sekali orang yang belum seberuntung kita ini yang sedang berjuang untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Karena pandemi ini juga banyak sekali orang yang meninggal karena COVID, aku juga sudah merasakan ditinggal orang yang aku sayangi karena pandemi ini. Pasti banyak juga anak-anak yang mengalami hal yang sama sepertiku. Ya, jadi sedih deh kalau inget. Tapi nggak apa-apa, aku harus tetap semangat untuk belajar supaya aku bisa membanggakan kedua orang tuaku nantinya. Dan aku sangat berharap supaya pandemi ini bisa segera berakhir supaya kita bisa bertemu kembali, bisa belajar duduk di bangku sekolah tanpa rasa khawatir lagi. Mungkin ini saja yang bisa aku ceritakan ke kalian semua. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani semua kegiatan kita. Semangat ya semuanya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pesannya banyak banget Ibu ya. Intinya tuh kita yang diberikan nikmat kita harus selalu Bersyukur. Iya, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pasti akan kutambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan siapa yang kufur nikmat kepadaku, niscaya siksa Allah itu sangat pedih. Jadi benar nih kata Kak Sabrina ya Pak Doni ya. Betul. Jadi kita itu harus semangat walaupun sekolahnya masih online. Karena kita masih diberi nikmat sama Allah untuk bisa sekolah walaupun online. Nah, jadi teman-teman di luar sana itu masih banyak yang kurang beruntung. Nah, jadi kita yang sudah diberi kenikmatan sama Allah harus selalu bersyukur walaupun sekolahnya masih online. Ya, guys, semangat pokoknya ya. Semangat buat Kaila, buat semuanya anak-anak SD Al Azhar 11 Surabaya yang luar biasa. Bu, kita mau dilanjutin nggak nih? Dilanjutin nggak ya? Lanjut dong, gaskan ya, gaskan, gaskuy. Ada cerita apa lagi nih Pak Doni? Ada cerita dari Kak Azami. Nah, ini ngirim pesan sama cerita juga nih Bu, cerita pengalaman saat masuk SD. Terus juga kasih pesan nih, perubahan itu bukanlah hal yang perlu ditakuti. Mantap ini pesannya. Ya, kita dengerin langsung nih dari Kak Azami. Halo Sobat Podcast, perkenalkan namaku Azami. Ini adalah podcast pertamaku. Temanya, jangan takut akan perubahan. Kenapa sih aku bahas tema ini? Ya karena sebentar lagi aku akan masuk SMP. Aku jadi ingat saat akan masuk SD dulu. Saat itu, aku sangat khawatir dan takut tidak memiliki teman. Aku takut tidak ada yang kukenal. Aku juga takut dengan lingkungan baru, sekolah baru, dan guru baru. Saat dulu di TK, aku punya seorang teman yang baik hati. Aku juga takut berpisah dengannya. Karena aku ini memang tipe orang yang sulit untuk memulai menyapa dan mengajak seseorang untuk berteman. Alhamdulillah, ternyata mereka sama baiknya dengan teman TK-ku dulu. Merekalah yang duluan mengajakku berbicara, menanyakan beberapa hal tentangku, dan mengajakku bermain. Hingga akhirnya aku pun punya beberapa teman. Bukan hanya satu, bahkan ada 5. Kami menyebut diri kami best friend forever. Ternyata benar ya, kita tidak perlu takut akan perubahan. Karena di tempat baru akan ada teman baru, pengalaman baru, dan hal-hal baru lainnya. Jadi, apakah aku akan tetap takut untuk masuk SMP? Tidak ya. Jadi, semangat datang perubahan. Wih, keren sekali Bu. Ceritanya dari Azami. Kak Azami ya. Iya Kak Azami, keren nih pokoknya. Jangan takut tentang perubahan Bu ya. Jadi kalau ada pepatah bilang itu Pak Doni, orang yang meraih kesuksesan itu dia yang mampu menghadapi perubahan. Iya dong. Jadi semuanya jangan takut untuk terus menghadapi perubahan karena kan zaman itu terus berkembang. Jadi kita harus siap.
Kalau kita nggak bisa merubah perubahan itu, maka kita yang harus merubah diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Oke. Lanjut nggak nih Pak Doni? Lanjut ya, tinggal sedikit nih. Oke. Ayo Bu Zia. Nah, cerita kali ini dari kelas 6 Madinah lagi nih Pak Doni. Dari Kak Cherry. Nah, Kak Cherry ini lagi bingung. Nah, apakah dia itu harus tetap temenan sama sahabatnya ataukah udahan nih sama sahabatnya? Wow. Kenapa nih kira-kira Pak Doni? Kok Ada dia apa sampai nih? pengen udahan aja sama sahabatnya? Wah, nggak boleh gitu dong Bu ya. Iya. Nggak boleh gitu. Kita kan sesama Muslim ya, sama orang Islam tuh harus saudaraan. Nggak Oke. boleh ada berantem-beranteman. Meskipun pernah pernah sakit gitu, tersakiti gitu, haruslah memaafkan. Ya Allah aja Maha Pemaaf. Masa kita sebagai ciptaannya kita enggak ya? enggak? Iya dong ya. Ya Cherry ya, dimaafin ya temennya ya. Pokoknya dimaafin aja, didoain yang baik-baik kayak gitu. Oke? Terakhir nih Pak Doni, kita akan bacakan cerita dari siapa nih? Dari Camelia Diajeng. Nah, ini penutup ya. Ya oke, ini dari Camelia Diajeng. Jadi assalamualaikum teman-teman. Ini Ajeng dari kelas 5. Ajeng tuh cerita pengalamannya dia di rumah sepupunya ya. Sepupunya itu punya burung namanya Yusuf. Oh, Yusuf namanya. Si Yusuf itu jinak Bu ya. Jadi dia biasa diterbangin ke sana kemari kayak gitu. Tapi suatu saat itu si Yusuf ini hinggap ke kepalanya si Ajeng. Oh, hinggap di Iya. kepalanya aja. Lama banget. Ya, habis itu dia pergi lagi, nggak tahu ngapain kan. Nah, habis itu tuh malam-malam terus ya, habis itu malam-malamnya si Ajeng tuh ditegur nih sama si sepupunya, ya kan? Ajeng itu di kepalamu ada apa gitu loh? Ada apa emang? Habis itu gini kan? Lah, ternyata si Yusuf tadi pup di di kepalanya aja. Nah karena itu kan udah malam juga ya, akhirnya aja nggak sempet keramas, tapi cuma dilap aja, besoknya baru keramas. Ya itu pengalaman lucu dari Ajeng. Hebat banget ya burungnya namanya Yusuf. Iya keren Bu. Keren banget. Nah Bu Zia ini kan terakhir nih pembacaan terakhir dari Kak Ajeng ya. Habis itu kita mau ngapain lagi nih Bu? Ada apa lagi? Dari cerita-cerita yang sudah kita bacakan tadi, nah itu kita akan pilih 4 nih Pak Doni, yang 4 terbaik ya, dari 20 betul. cerita. Jadi ada 4 kategori ya cerita yang sudah dikirim sama teman-teman tadi, ya kita pilih 4 dari 20 cerita. Nah, kira-kira ada hadiahnya nggak Pak Doni? Ada dong insya Allah ya. Ada hadiahnya. Apa aja kira-kira kriteria? Ada kategori terwow. Habis itu ada kategori apa lagi Bu? Terbudaya. Terus ada kategori termehek-mehek. Satu lagi Bu. Sama yang terakhir ada kategori termajleb. Oh ya kita bacain langsung Bu. Kita enaknya bacain dari mana nih? Terapa dulu nih? Enaknya dari terwow dulu aja deh. Oke. Kita bacakan kategori terwow dari podcast kali ini. Jatuh kepada harus siapa nih? Siapa Bu? Siapa kira-kira Pak Doni? Inisialnya A. Wah, kelas berapa nih Pak Doni? Kelas 6. Kelas 6. Oke. Siapa lagi kalau bukan Azami? Tepuk tangan buat Kak Azami. Mana nih Kak Azami nih? Coba raise hand. Ada Azami? Oh, sepertinya enggak ada. Ya, lanjut Bu, lanjut. Kedua kita akan bacakan kategori terapa nih Pak Doni? Terbudaya Bu. Terbudaya. Kalau terbudaya sudah pasti kita tahu kan Pak Iya Doni? tahu dong, yang juaranya? melestarikan budaya bangsa dan lain-lain itu Bu. Bacain aja Bu, Pak Doni udah gak sabar Bu. Oke, kategori terbudaya jatuh kepada mana nih orangnya nih? Kameranya dinyalain dulu. Ini kelas 1 ya Bu ya? Iya, dari kelas 1 Madinah. Yuk, siapa yang tahu dari kelas 1 Madinah? Yaitu Zakir. Mana Zakir? Halo Zakir. Wah, selamat ya. Kamu menang ya, nih. Lanjut Bu. Yang ketiga ada kategori termehek-mehek. Wah, ini cerita yang paling menyentuh nih Bu.
Siapa nih Pak Doni? Ini jatuh kepada adik kita juga, Bu, kelas 2. Kelas 2. Iya, ya. Ini jatuh kepada Ananda Gaida. Ini pertengahan buat Gaida. Menang ya. Selamat Gaida. Selamat. Terakhir nih Pak Doni, kategori terapa? Kategori termakslub. Waduh. Siapa Wah. nih kira-kira kategori Ya, termakslub? ini kategori terakhir nih, makslub. Jatuh kepada, tadi kan udah kelas kecil-kecil ya Bu ya. Kelas Sekarang kecil. kelas besar lagi Bu. Kelas 6 sekarang. Kelas 6, yaitu jatuh kepada Sabrina Kaila, kelas 6 Madinah. Madinah. Selamat Oke, ya. Selamat. Nah, itulah pemenang-pemenang untuk podcast kali tahun ini. Tahun Udah? ini ya? Iya, tahun ini Bu. Tahun depan ada lagi kan nih Pak Insya Doni? Allah. Jadi yang lain yang hari ini belum menang, tahun depan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa kirimkan cerita yang paling seru, paling menarik. Bu, emang udahannya ini cuman juara podcast aja ya? Ada lain nggak? Kemarin kayaknya ada lomba nih Pak Doni. Iya Bu, yang lucu-lucuan itu kan? Oke, yang lomba stand up. Nah, bener nih yang udah kirim, siap-siap kita bacain juaranya. Lomba stand up nanti dulu deh Pak Doni Lah. untuk menutup. Oh ya udah, oke deh. Nanti kan stand up kan harus kita putarkan Iya, videonya. nanti videonya kita putar ya. Supaya anak-anak tahu nih gimana lucunya anak-anak Alsebaya. Sekarang kita mau bacakan dulu lomba menulis cerpen gerakan Oh pena. iya, bener Bu. Ada 3 juara nih Bu. Ada 3. Ya, bacain Bu. Oke. Khaskan. Yang juara ketiga. Juara ketiga menulis cerpen jatuh kepada Siapa nih kira-kira? Dari kelas 4. Oh, kelas 4. Dari kelas 4. Siapa yang tahu kelas 4? Siapa nih? Gila. Nazara. Kelas 4 Mekah. Oke, sekarang juara kedua. Kedua ada dari kelas 5 sekarang itu gila. Ya, selamat ya menang nih juara 3. Yang kedua Bu, lomba juara kedua. Dari kelas 5 nih Pak Doni. Tadi Iya. sudah kelas 4, sekarang juara kedua ada di kelas 5. Ini tadi Bu, yang minta cerita tadi Bu. Oh, tadi yang cerita. Iya. Oh, yang kirim cerita dikejar Iya, anjing itu ya? iya. Wah. Jadi juara kedua, selamat kepada Misha Kaila. Kelas 5 Meka. Mana nih Misha? Hai Misha, selamat nih juara. Ini Bu, saya tebak nih pasti datar dulu. Nah kan ya. Senyum dong lah mati-matikan. Oke Bu, yang terakhir. Yang terakhir. Juara pertama. menulis Juara cerpen. pertama ini jatuh di kelas berapa ya? Kelas 6. Oh, jatuh di kelas 6. Siapa kira-kira Pak Doni yang juara pertama? Yaitu Sifara. Kelas 6 Madinah. Sifara. Selamat. Mana ada nggak nih Sifara? Sifara, itu dia ini alhamdulillah dia. lengkap ya. Juara ketiga, juara kedua dan juara 1. Lambaikan tangan dulu dong, lambaikan tangan ke kamera. Ya, itu dia. Mana nih Sifara? Halo. Oke, selamat ya buat para pemenang. Keren, hebat kalian. Yuk, udahan Bu ya. Udahan aja deh Bu. Masih ada satu lagi nih Pak Doni. Apa Doni capek Bu? Kasihan nih. Kemarin kita juga ada lomba stand up nih. Oh ya, ya udah guys, kita bacain ya. Juara lomba stand up. Nanti kita puter nggak sih videonya Bu? Diputerin dong. Iya dong, ya kita ketawa bareng-bareng ya ntar ya. Jadi Oke. kita tahu gimana lucunya juara ketiga ini. Juara ketiga, lomba stand up comedy. Jatuh kepada Siapa nih Pak Doni kira-kira? Cherry. Salah Cherry kelas 6 Madinah. Cherry coba dinyalakan Coba kameranya. nyalain Say hi kameranya. sama semuanya. Yuk, pemenangnya. Kalau nggak dinyalain kamera nih, nanti Hadiahnya wah. diambil Pak Doni nanti kalau Iya. nggak dinyalakan. Tuh Cherry juara Oke. ketiganya ya. Coba Juara. lambaikan tangan Cherry. Hai. Oh, malah ketawa-ketawa nih. Langsung aja deh Bu, biarin Bu, biar Cherry biar seneng duluan Bu Oke, ya. Kita ke juara kedua Bu. Oh diputar dulu ya? Oke, kita putar dulu deh. Kita putar dulu nih videonya Cherry ya. Tunggu. Kita tunggu videonya Cherry. Cherry itu cerita tentang
banyak nih Bu di stand up itu ada punchline-nya tuh ya gitulah. Cerita tentang all shop kayaknya ya. Iya ada all shop-nya juga. Selama pandemi ini kan belanjanya lewat online. Iya, Bu Zia juga gitu. Oh iya. Kan kita nggak boleh ke keramaian Pak Doni. Iya betul. Jadi kalau ada teknologi harus kita manfaatkan. Woi, kayaknya videonya ada kendala nih. Ya, belum bisa diputer ya. Kalau gitu kita umumin aja ya yang juara 2 ya. Iya, gimana nih? Kita puter, kita lanjut aja ya Bu ya. Iya, kita lanjut aja dulu sambil nunggu videonya. Nah, kita lanjut ke juara kedua. Jatuh kepada siapa nih Pak Doni? Kevin kelas 6 Maka. Hai Kevin. Lu ada dimatiin kameranya semua. Ayo kalau dimatiin nanti hadiahnya buat Pak Doni loh. Ayo Cherry. Jadi Kevin ini ceritanya tentang PPKM Pak Doni. Iya. Pokoknya Kevin menang. Nah beneran menang. Akhirnya dia menang. Berkat corona nih Kevin Iya. jadi PPKM. Iya gara-gara PPKM nih ya. Oke, Kevin sama Cherry. Lo kok dimatikan, Rek? Ayo, Rek, nyalain, Rek. Pemenang harus dinyalain dong. Nanti hadiahnya buat Pak Doni nanti. Oke. Yang terakhir, Bu. Juara pertama jatuh kepada kelas 5 Iya, Meka. ini kelas 5 Meka. Siapa nih kira-kira Pak Doni? Juara pertama. Kelas 5 Meka. Inisialnya A. Padahal ada beberapa anak yang ngirim video inisialnya juga A juga, Bu. Siapa nih kira-kira? Ali? Bukan. Atau Adam? Ada Ali Aziz, ada Andrea, ada Abdul Hakim Sevan, ada Ardian Wicaksono. Wih, itu Pak Doni dong. Oke, kira-kira A yang mana ini yang jadi juara 1? Ya udah Bu, Pak Doni kuat nih Bu, mau nyebutin Bu. Siapa nih Pak Doni? Juaranya, yaitu Andrea. Mana nih? Andrea nih? Andrea. Kelas 5 Meka. Andrea, kita tampilin juga ya Andrea ya. Nanti kita tuh dia tuh juara satunya tuh. Ya. Nah itu tadi pemenangnya lomba stand up Pak Doni. Ini Ada pasti Andrea. lucu-lucu nih. Lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget ini ada Cherry, Andrea sama Kevin. Kita puter nih Bu. Puter Kayaknya ya? udah siap nih. Juara ketiga dulu ya, kita putar punyanya Kak Cherry. Tunggu dulu, sabar. Ya Cherry mau diputar nih. Ini teman-teman pasti penasaran. Videonya kayak apa sih? Ya serunya kayak apa ceritanya Cherry? Lucunya kayak apa Pasti sih? lucu banget nih. Iya nanti Pak Doni bantuin ketawa deh. Mau itu lucu, mau nggak lucu Pak Doni bantuin ketawa ya. Soalnya nanti kan hadiahnya dibagi 2 sama Pak Doni ya. Bagi 3 dong Pak Doni. Oh bagi 3 Satu sama Buzi dia. ya. Ya oke. Nanti kita ketawa bareng-bareng lihat videonya. Oke. Tunggu. Sabar. Tuh. Wih Andrea senyum-senyum aja Rek. Juara 1 Rek. Oh pasti tuh dibikin konten juga tuh Bu. Oh bikin konten. Ya udah aku juara 1 gak bisa tidur nanti dia. Oh bikin vlog nih Pak Doni Iya. habis ini. Oke guys gitu. Aku juara 1 nih lomba stand up comedy. Gitu. Oke, sambil nunggu videonya kira-kira nih ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan dari Andrea? Iya nih, Pak bisa Doni? di-unmute gak? Coba Andrea, gimana rasanya jadi juara 1 lomba stand up? Ya. Yes, bisa di-unmute gak Andrea? Halo? Oh nggak bisa di-unmute. Oh, nggak Minta bisa tolong di-unmute. Pak. Di-unmute Andrea. Bisa nggak? Belum bisa. Oke. Cherry bisa di-unmute juga nggak? Atau Kevin bisa di-unmute? Oh nih bisa nih Andrea. Oke. Andrea. Ya. Andrea, halo. Ya, ya. Andrea mau stand up secara langsung dong, ayo coba. Mau live nih, langsung stand up di sini. Yang kemarin nggak apa-apa, ayo coba. Yang kemarin. Kita mau denger bareng-bareng. Apa? Yang mana? Yang kamu kirim ke kami itu loh. Semuanya. Ya. Ayo, nih denger ya, Andrea mau stand up. Assalamualaikum, nama saya Andrea Larsati Wibowo dari 5 Meka. Hari ini saya akan melakukan stand up.
Aku tuh paling sebel banget kok punya temen namanya Adam. Karena Adam ada maunya tiba-tiba nongol. Yang lain lupa Pak akhirnya. Lupa Pak yang lain waktu itu udah lupa. Lucu banget ini. Ya, tadi kan paling lucu adalah ketika lupa teksnya. Oke, coba sekarang gantian nih, Kevin. Ayo Vin, senap Vin. Ceritakan gimana nih PPKM-nya, Kevin? Ayo Vin, coba di-unmute Vin. Ayo Vin, unmute Vin. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak di bisa. Kevin. Tunggu ya. Oke, sudah Vin. Lupa. Oh kurang keras Vin, kurang keras suaranya. Lupa. Waduh. Ya, jadi kayak PPKM. Jadi tuh senamnya Kevin tuh tentang PPKM semua, Bu. Yang terakhir pokoknya PPK Vin. Apa? PPKM. PPKM. Pokoknya Kevin menang. Oh gitu. Oke. Kalau Cherry nih, pasti kalau Cherry nggak lupa. Pak Doni tahu Cherry itu ingatannya tuh tajam. Nah, ini tuh dia mau senami. Kita dengerin coba, Cher. Yang itu Cher, yang apa? Yang di bank itu loh. Di oh iya. Jadi kan di rumah ada asisten namanya Mbak Maya. Kan belum tahu namanya mobile banking, net banking. Jadi harus di ke bank yang habis itu kan harus ngirim uangnya ke desa. Lalu setelah kasih uangnya 1 jam masih balik. Habis itu sore baru balik. Ditanya, loh kok lama banget Mbak? Ya kan ke bank yang di terminal. Buat aku jauh-jauh di sini kan sudah jelas Bu, namanya bank syariah, bank tertentu. Astagfirullah. jadi itu Bu, Cherry kan ada mbak-mbak ya pembantunya itu kan. Ya, dia tuh mau kirim uang. Kirim uang kan ke desanya. Kemana nih kirim uangnya? Ke Pak Doni atau ke Enggak, ke desa. Ke desa kirim ke buat anaknya. Tapi tuh lama banget ditungguin, lama banget ya kan. Nah, kalau mau lucunya nanti kita dengerin ya. Tapi terus habis itu lama banget ditungguin. Loh, Mbak kok nggak pulang-pulang? Iya Bu, soalnya kirimnya di dekat terminal. Loh, kok jauh banget? Iya di situ kan ada tulisannya Bank Cabang Pembantu gitu. Jadi tuh dikiranya mbaknya itu khusus buat pembantu doang gitu. Nah kita putar nih, coba bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Al-Sebaya, aku Cherry dari kelas 6 Madinah. Hari ini saya akan membuat stand up. Jadi aku ikut stand up ini ya, bukan karena aku lucu loh ya, tapi karena dari kelas 6 Madinah sampai minggu terakhir cuma 1 anak yang ikut. Aduh, kasihan Bu Angel tadi pagi nangis. Kasihan. Sedih, nggak ada yang ikut stand up. Bu Angel semangat ya, we love you. Aku mau cerita. Adekku si Olive itu kan kelas 5 sekarang. Kita itu suka main tebak-tebakan gitu, seperti judul lagu, nama binatang, juga geografi. Aku tanya, coba sebutkan 5 negara yang dilewati garis khatulistiwa. Dia jawab, Indonesia, Australia, apa ya? Kalimantan, Bandung, Jogja. Aduh, Olive. Di sini bingung, di sana linglung. Cakep. Emangnya enak? Nggak nyambung.
jalan-jalan lihat pohon cemara. Cakep. Kalau pelajaran jangan suka matiin kamera. Iya. Jadi aku kan sementara nginep di rumah Eyang karena papa mama kerjanya jauh di luar kota. Pernah dulu aku tanya, Ma, kok kerja jauh-jauh sih? Jawabnya, ya cari duit yang banyak biar bisa senengin aku dan adikku gitu kan. Barusan aku tahu sendiri, ternyata duitnya habis buat apa? Bayar cicilan Shopee. Tahu kan Shopee Pay Later? Masya Allah, mama papa kena racun Shopee 10-10, 11-11. Baru mau makan, permisi paket. Mau mandi, permisi paket. Kurirnya sampai hafal sekarang. Lihat nama mamanya Cherry, udah nggak pakai lihat alamat, langsung cus ke rumah, saking hafalnya. Di rumah itu kan ada mbak. Ya sudah aja. Di rumah itu kan ada mbak namanya Mbak Maya, asisten mama gitu lah ya. Nah dia itu belum paham kan yang namanya mobile banking, internet banking. Pernah suatu hari harus kirim uang buat anaknya di desa. Nah ya udah, akhirnya setelah dikasih mama uang, dia pergi ke bank. 1 jam, 2 jam belum pulang juga. Ternyata sampai sore baru pulang. Ditanya mama, loh kok lama sekali mbak? Iya bu, kan saya ke bank di dekat terminal. Oh alah mbak, kok jauh sekali? Di sini kan ada yang dekat. Ibu nih gimana sih? Kan sudah jelas ada tulisannya di sana. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu. Astagfirullah mbak, sekalian ke Korea aja deh. Annyeonghaseyo. Jadi setelah pandemi ini, sekolah school from home, pembelajaran daring, aku banyak belajar hal positif di rumah. Adikku sekarang sudah pintar main gitar, neneknya juga sudah bagus banget. Mamaku juga makin glowing kan, skincare-nya tambah lengkap. Paket papaku juga kayaknya positif deh. Perutnya tuh tambah lama tambah besar. Ya Allah papa, jangan-jangan hamil. Berapa bulan? Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru banget nih stand up-nya Cherry. Pasti Bu Angel sekarang udah gak nangis karena Cherry berhasil juara 3. Iya, Bu Angel keren nih. Kasian ya, karena Cherry ini kasihan sama Bu Angel nangis karena gak ada yang ikut, akhirnya Cherry ikut. Mana kira-kira Bu Angel, mana nih Bu Angel? Masih nangis atau sudah ceria lagi Bu Angel? Udah ceria dong Bu pastinya Bu ya. Ini punya Kevin udah disiap putar belum nih? Kita cek ya. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar? Semoga baik-baik ya. Kenalin nih, namaku Kevin, nyoba mau stand up. Kita ini kan semua lagi repot sama COVID. Jadi kita sekarang ini ada di rumah dulu, jangan kemana-mana. Kan disuruh 4M, alias makan, minum, main, dan mager. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah mulai menurun penderita COVID-nya karena sudah mulai banyak yang mau vaksin. Padahal dulu ampun deh, mau vaksin aja nggak mau, pakai ada yang nyebar hoax lagi. Barang siapa yang vaksin ntar 2 tahun lagi mati. Waduh, parah ini hoax. Tapi kita jadi tahu kapan kita mati. Jadi buat teman-teman yang sudah vaksin, awas lo, 2 tahun lagi mati. Udah sunat belum? Hehe. Ntar ditanyain lo sama malaikat Israel. Sekolah di rumah ini sebenarnya kurang seru, lebih seru kalau sekolah biasa. Tapi kan ini masih belum boleh sekolah offline sepenuhnya. Jadi sabar dulu ya. Ada yang lucu-lucu saat sekolah di rumah. Ada yang saat tiba-tiba terdengar suara kucing, suara ayam, atau suara burung. Itu sekolah di rumah apa di taman safari ya?
Ada juga yang tiba-tiba adiknya kedengaran bilang, kok kakak main FF? Terus kakaknya bilang, "Ush, diam." Sudah hampir 1,5 tahun kita sekolah di rumah. Kalau pemerintah menerapkan PPKM, kita kan juga biasanya PPKM. Tiap hari pasti PPKM. Pagi-pagi kagak mandi. Karena bangun tidur, pakai baju, langsung duduk depan laptop. Kalau bangun telat, PPKM juga. Pas pagi kagak makan karena bangunnya telat, langsung di depan laptop. Kalau nggak ngerjain tugas juga PPKM, pasti parah kena marah. Ingat PPKM, pokoknya pasti Kevin menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, malu dia, malu. Nih dia orangnya tuh. Waduh, senyumnya rere. Pokoknya Pasti Kevin menang. Nih, kita lihat yang terakhir, Bu. Punyanya Andrea Larasati. Nama saya Andrea, saya dari 5 Meka. Aku tuh paling sebel banget punya teman yang namanya Adam. Kenapa? Karena Adam itu ada maunya tiba-tiba nongol. Sekolah online itu bikin susah ngobrol sama teman-teman lewat Zoom. Suka nggak denger. Pertanyaannya adalah, kalau Anda udah habis 3 kali, Hah? Anda ngapain? Anda lagi atau pura-pura ngerti? Padahal otaknya masih lemot. Aku bukannya takut nanya, tapi takutnya orangnya emosi. Oh iya, sebentar lagi mau ujian semester. Emak-emak bawaannya ngomel-ngomel. Kan saya bisanya cuma diam saja. Terus emakku bilang, kalau emak ngomel-ngomel gini, ngomong dong minta maaf. Gitu diem doang. Ya udah, akhirnya aku bilang, oke mak, makku langsung nyamber. Hah, beraninya lawan orang tua ya? Lah, aku pikir kan mak nyuruh aku. Terus mak bilang, jangan berani sama orang tua. Bingung, serba salah. Terus kalau ujian belajar is number 1. Pernah papi saya bilang, Andrea, kok sampai nilaimu ujianmu jelek? Jangan anggap papi mami orang tua kamu lagi. Dan ujian kelar, datanglah papi ke kamar. Nanyain nilai ujianku. Andrea, bagaimana nilai ujianmu? Langsung saya bilang, loh, Anda siapa kok nanya-nanya nilai saya? Oke, saya Andrea, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semuanya hanya untuk hiburan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren ya anak-anak asik Boya, emang hebat-hebat semuanya. Wah, ini dibalik kesusahan ada kemudahan Pak Doni. Iya. Dibalik dicoret dari kakak, nah langsung jadi juara stand up. Oke, makasih ya buat Cherry, buat Kevin, buat Andrea, dan buat teman-teman yang udah ngirim video stand up-nya. Terima kasih banyak dari kami ya. Semoga sehat selalu dan terus berkarya. Bu Munzi ya. Iya, kenapa nih Pak Doni? Udah lama banget nih kita nih, udah 1 jam lebih nih Bu. Wah, gak kerasa ya? Iya, gak kerasa Bu. Padahal masih seru loh ini. Iya. Tapi mau nggak mau kita harus pamit nih Bu sama anak-anak Bu. Wah, sayang sekali kayaknya. Padahal masih seru ini. Iya. Masih siang, semangatnya masih ada. Masih ada semangatnya atau enggak nih? Masih. Oke. Kayaknya lebih enak kita tepuk semangat lagi. Iya, boleh Bu. Oke. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita tutup Bu, ada pantun nih dari Pak Doni. Apa nih pantunnya Pak Doni? Burung pelikan, burung cendrawasih. Oke, cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau gitu Bu Munzia juga punya pantun nih Pak Doni. Oke, siap. 1, 2, 3, 4. Cakep.
Alsebaya tetap semangat. Semangat, Dede. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini dari pagi upacara, ada tok-tok wow, ada podcast, semuanya diikuti dengan tertib, dengan luar biasa Bu Mujia. Seru banget ya hari ini ya Pak Doni ya. Ya. Oke, besok kita ada acara lagi nggak Bu? Besok kita ada Apa Bu? tidur. Besok tidur ya nanti ya. Nanti malam tidur, besok pagi kita sekolah seperti Sekolah biasa lagi. lagi. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Ya, habis ini kan udah duhur nih ya. Segera sholat ya, jangan ditunda Nah, karena barang siapa yang menunda-nunda sholat, neraka wail sudah menunggunya. Ya, oke Bu Mujia, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oke, sama-sama yuk. Sama-sama doa, tangannya diangkat, prepare to pray. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Pak Dodi. Saya Bu Munzia. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tahun depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. We love you all.